Makanya kemarin saya klarifikasi ya, karena ada apa namanya itu ya, konten di si Poljang itu dikatakan ya si Muhammad Kacin ini masalahnya dia bilang udah ke si Saipudin, ke siapa lagi, ke si Manibulu, sekarang katanya kayaknya ke si Lubis. Nggak ada. Saya itu saudara ke Mabes Polri atas niat sendiri. Saya tidak ada hubungan secara apa namanya, secara protokoler terhadap mereka, tidak. Jadi saya istilahnya kalau negara itu negara non blok ya. Jadi nggak ada blok A, blok B, blok C. Saya punya kerinduan untuk mendamaikan mereka. Tadi pengacaranya si pengacaranya si MKC telepon saya. Dan kami percaya ketika Tuhan ada, maka kelepasan, kebebasan terjadi. Karena kami percaya ketika anak itu datang, maka kami akan benar-benar merdeka. Kami lepas daripada setiap belenggu-belenggu, apapun yang mengikat kami, yang menghalangi kami untuk maju di dalam Kristus. Pada saat ini akan dilepaskan, dibebaskan. Kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah dan menyenangkan hati Bapa. Lewat pujian kami, lewat sembahan kami, Engkau bertata di tempat ini Bapa. Nai wakam nama yela kam nama saka tata nama yela. Hira Bapa Bapa jadi wakam nama saka.
ada di tempat ini. Yesus ada bersama dengan kita. Percaya saudaraku, kuasanya mengalir deras di tempat ini. Dia akan memulihkan setiap jiwa-jiwa. Dia akan melepaskan setiap yang terbelenggu pada saat ini. Layana masyarakat lagu pujian ini. Terima kasih Tuhan, Kaulah cahaya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau cahaya, kau penerang di kegelapan. Pastikan semua saudara ada di tempat duduk masing-masing dan terlebih terusus yang di depan dipenuhi tempatnya supaya tidak melompong ya, supaya semua kelihatan rapi baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, malam ini kami sudah memuji menyembah-Mu
Dan kami percaya pujian penyembahan kami sudah sampai ke takhta kudus-Mu, menyenangkan hati-Mu. Lewat pujian penyembahan ini kami terima hadirat, urapan dan kuasa Tuhan, sehingga kami mendapat kekuatan yang baru untuk bangkit menjadi yang menang lebih daripada pemenang. Naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Bukan mau kami tapi mau Tuhan, bukan kehendak kami tapi kehendak Tuhan, bukan rancangan kami tapi rancangan Tuhan. Karena bukan kami yang pilih Tuhan, Tuhanlah yang pilih kami. Karena Tuhan yang pilih kami, Tuhan jugalah yang pasti menjaga, melindungi kami dari mara bahaya, dari malapetaka, dari gangguan orang jahat, dari gangguan roh jahat. Tuhan melindungi kami, sehingga tidak ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa menguasai kami, karena kami dikuasai oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Urapi lidahmu bibir hamba-Mu, supaya kebenaran ini memberkati kami, memerdekakan kami, sehingga situasi kondisi keadaan yang ada itu tidak akan membuat kami menjadi lemah, karena kami tahu kami bertuhankan Yesus yang mampu mengubah segala-galanya. Karena itu fokus hidup kami bukan melihat keadaan situasi kondisi, karena itu semua bisa berubah-ubah, tapi fokus hidup kami hanya memandang kepada Yesus. Haleluya, yang kasih kuasanya tak berubah, dulu, kemarin, hari ini, besok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya tak pernah berubah. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, sementara banyak orang yang hari ini tidak bisa berkumpul seperti kami, tapi kami bisa berkumpul Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan, ini anugerah Tuhan, ini kebaikan Tuhan. Kami bisa berkumpul Tuhan, memuji menyembah-Mu, sehingga roh kami terbangun, roh kami tidak letoy, letih, loyo, lesu, roh kami berkobar, roh kami menyala, menyambar, tetap punya prinsip hidup, yaitu tetap tinggal di dalam Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, tempat ini dipagari Tuhan, dilindungi Yesus, tidak ada orang yang bisa mengganggunya, mulai dari zaman kapanpun sampai zaman kapanpun. Tempat ini adalah tempat Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa merebut tempat ini, karena ini bukan milik organisasi, ini bukan milik perorangan, milik kelompok, ini milik Yesus Kristus. Kalaupun kami ada di tempat ini, karena kami milik Yesus. Tempat ini milik Yesus, kami milik Yesus, jadi kami boleh di tempat ini karena kami milik Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, semua kami yang datang sehat. Kalau ada yang datang mungkin membawa virus tertentu atau coronavirus, di gerbang pasti sudah mati dalam nama Yesus. In Jesus name, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan. Mulai Menteri Kesehatan mengatakan bahwa ada coronavirus di Indonesia, gereja ini tidak pernah tutup. Dan saya, istri, anak-anak saya, jemaat, satu pun tidak ada yang kena coronavirus. Semua sehat walafiat karena ada Tuhan di tempat ini. Di mana ada Tuhan, coronavirus mati. Di mana ada Yesus, coronavirus mati. Kami percaya, kami tidak peduli kepada orang yang tak percaya, walaupun dia pendeta, walaupun dia siapa kek, kami tidak peduli. Yang penting kepercayaan kami tidak bisa dirubah oleh mereka. Kami tetap percaya di Yesus, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada namanya, termasuk coronavirus, itu adalah nama. Harus tunduk kepada nama Yesus. Harus tunduk kepada nama Yesus. Tuhan Yesus, sembunyikan aku belakang salib-Mu. Kemuliaan-Mu nampak di wajahku. Terlihat wibawa Tuhan dalam pribadiku. Kuasa-Mu nyata Tuhan dalam setiap gerak-gerik dan ucapan yang kusampaikan. Ketika aku berinteraksi, berkomunikasi dengan jemaat Tuhan, baik yang di Indonesia, di mancanegara, semua mereka dapat menikmati, merasakan bahwa Tuhan nyata di tempat ini. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang kudus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, siapa di sini ini? Penuhin bangku ini. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Siapa maju. Tuh. Ah, Catherine sini yang melayani tadi. Sini. Jangan ada yang kosong. Haleluya. Nanti banyak bergerak setan-setan. Haleluya. Ah, haleluya. Sini. Haleluya. Jangan di belakang-belakang. Haleluya. Masih banyak di depan. Haleluya.
Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada berkat melimpah. Haleluya. Yel-yel kita, haleluya. Kopasusnya Tuhan harus ada yel-yelnya. Amin. Haleluya. Ayo, 3, 2, 1. Terus tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi saudara, kalau memang Anda di rumah ya, waktunya begitu mepet, cukup itu tadi sudah cukup ya. Tapi diucapkan dengan iman. Haleluya. Karena yang diucapkan dengan iman, kuasanya dahsyat, kuasanya luar biasa. Haleluya. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Shalom. Selamat malam. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk. Haleluya. Saudara, banyak cara iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Dari sekian banyak cara yang iblis buat, ada satu cara yang kita bahas hari ini. Cara yang paling sering digunakan iblis adalah iblis selalu menunjukkan kepada kita situasi, kondisi, keadaan yang tidak baik. Sehingga kondisi, situasi, keadaan yang tidak baik itu akan mengganggu hati pikiran kita. Karena kalau hati pikiran kita sudah terganggu, otomatis kita nggak bisa menyembah memuji Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, hendaklah engkau tenang supaya engkau bisa berdoa. Kalau hati pikiran kita sudah ruwet, ribet, jelimet ya, kita nggak mungkin bisa memuji menyembah Tuhan, nggak mungkin kita bisa menikmati merasakan Tuhan. Jadi setan iblis paling takut dengan puji-pujian, dengan penyembahan, karena di atas puji-pujian Tuhan bertakhta. Haleluya. Penyembahan adalah ibadat tingkat tertinggi, karena tidak boleh ada oknum lain yang disembah terkecuali Yesus Kristus. Nah, itu adalah tingkat tinggi punya. Tapi saudara, jangan kita abaikan puji-pujian, karena untuk kita sampai ke penyembahan selalu dimulai dengan pujian, karena di atas pujian Tuhan bertakhta. Haleluya. Pujian ini sangat perlu. Kenapa? Ketika kita memuji-muji Tuhan, ya, Tuhan memberikan kepada kita hati yang gembira. Karena kalau kita tidak punya hati yang gembira, gampang diserang penyakit. Tapi kalau hati kita gembira, Alkitab bilang, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Karena itu saudara, situasi seharusnya tidak akan membuat hati kita resah, gelisah, cemas. Karena situasi kondisi bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Yesus Kristus yang mampu mengubah situasi kondisi. Minimal hatimu yang dirubah Tuhan. Kondisi situasi tidak akan mengubah hatimu, karena hatimu sudah dirubah oleh Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, yang merubah hati kita bukan situasi, kondisi, keadaan. Yang merubah hati kita adalah Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata seperti ini. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, ini ditulis Rasul Paulus ketika dia ada di penjara, untuk mengingatkan kepada jemaat yang di luar, khususnya jemaat di Filipi, supaya mereka tetap menjaga hati mereka tidak boleh cemas, gelisah, khawatir, bimbang, ragu. Hati mereka harus tetap bersukacita. Ini kalau kita baca baik-baik, diulang-ulangi. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu sebenarnya sudah cukup, karena senantiasa itu mengacu kepada kekekalan, mengacu kepada tidak berkesudahan. Itu senantiasa. Tetapi di sini diulangi lagi. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa?
sudah ada kata senantiasa, tetap diulangi lagi oleh Rasul Paulus. Sekali lagi, haleluya, kukatakan bersukacitalah. Karena Rasul Paulus ini orang yang dipenuhi Roh Kudus dan dia punya pengalaman yang banyak sekali dalam pelayanan. Dia melihat langsung banyak orang-orang Kristen yang sulit bersukacita, walaupun sudah dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, tapi mereka tetap tidak bisa bersukacita. Itu sebabnya diulangi lagi. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, setan itu berusaha mengganggu hati pikiran kita supaya apa? Supaya sukacita kita itu hilang. Kadangkala mulut-mulut orang dipakai oleh setan untuk memfitnah kita, mencaci kita, memaki kita. Haleluya. Sehingga kita bisa kehilangan sukacita. Apalagi kalau seperti saya sudah mulai dikenal di sosmed, khususnya dalam kekristenan ya. Jadi kadang-kadang mereka nggak tahu ya bagaimana cerita sebenarnya, tapi mereka ngomong saja begitu ya. Makanya kemarin saya klarifikasi ya, karena ada apa namanya itu ya, konten di si Poljang itu dikatakan ya, si Muhammad Kaci ini masalahnya dia bilang udah ke si Saipudin, ke siapa lagi, ke si Manibulu, sekarang katanya kayaknya ke si Lubis. Nggak ada. Saya itu saudara ke Mabes Polri atas niat sendiri. Saya tidak ada hubungan secara apa namanya, secara protokoler terhadap mereka, tidak. Jadi saya istilahnya kalau negara itu negara non blok ya. Jadi nggak ada blok A, blok B, blok C. Saya punya kerinduan untuk mendamaikan mereka. Tadi pengacaranya si pengacaranya si MKC telepon saya. Pak, katanya si Poljang katanya, oh Bapak, saya ngelarangi Bapak, katanya polisi saya larang ya. Gimana ya bahasanya ya? Katanya polisi saya suruh melarang Bapak, atau oh Bapak, saya yang melarang Bapak untuk berjumpa dengan si MKC, maksudnya polisi ya, disuruh saya, polisi disuruh saya, kata. Di menit keberapa saya nggak tahu, saya jarang nonton dia, lama kali. Saya dikasih tiap hari ngejum, saya aja nggak mau, saya bilang. Karena dulu saya udah apa ya, saya udah trauma dengan nama si Jum ya. Iya, Jum, iya Jumiati, haleluya. Jadi malas saya ngejum, saya lebih baik offline. Nah, tadi ada 2 orang datangnya, teman kita baru coba belakang itu ya. Online terus katanya dia. Nah, makanya kalau online terus otak jadi kotor. Offline harus bagus. Iya, offline. Haleluya. Nah, ini kita offline. Haleluya. Nah, pendeta takut offline karena takut virus corona. Nah, kalau pendeta masih takut coronavirus, nggak usah jadi pendeta, jadi pendekar aja. Iya, haleluya. Ibu ini datang kemarin 2 hari yang lalu, telepon saya itu jam 3 pagi apa jam 4. Wih, saya pikir, wah ada apa ini? Ya udah saya biarin dulu lah. Tahu udah datang di sini jam 6. Rupanya saudara tahu, ibu ini dari mana Bu tinggalnya Bu? Jati Bening ya, kurang lebih gitu. Itu dia pertamanya katanya ini tenggorokan, batuk-batuk terus. Udah batuk-batuk, linu-linu. Wah, memang agak sedikit ada itu ciri-ciri ya kan. Wah, saudara dia datang kemari. Saya banyak kegiatan di atas sama Daniel ya kan. Terus udah gitu saya turun. Jam-jam 11 siangnya saya turun. Udah dari pagi rupanya ibu itu di sini lagi ngomong-ngomong sama ibu gembala. Sekarang gimana Bu? Sehat katanya. Sampai pintu langsung sehat. Jadi pintu gerbang itu namanya pintu gerbang kesembuhan. Nah, nanti ada lagi nih orang-orang gereja konservatif di Silubis sesat, ada pintu gerbang kesembuhan. Haleluya. Jadi saya nggak takut coronavirus. Tadi yang 2 orang itu pakai masker ada berapa tebal. Iya, sampai didoain, ya kan? Wah, teriakannya kurang seru karena pakai masker. Haleluya. Iya, saya lebih senang dia teriak plong. Tapi karena pakai masker semua
Tapi saya bilang in Jesus name. Wah, peng. Nah, waktu saya tanya pertama dia nggak tahu namanya. Iya, siapa namamu? Siapa? Setelah in Jesus name, siapa namamu? Baru tahu dia namanya. Haleluya ya. Kalau orang udah diganggu oleh kuasa gelap, kuasa setan, dia nggak tahu dirinya siapa, namanya nggak tahu. Kadang istrinya pun dia nggak kenal. Iya, anaknya nggak kenal. Oh Pak, ada juga Pak orang yang sepertinya waras, tapi istri orang diembat. Dia nggak kenal istrinya. Nah itu juga setan juga. Tapi itu setan yang membuat apa, yang menipu sehingga orang itu kayaknya normal, pakaiannya rapi, bagus gitu. Ya, makanya banyak orang-orang itu kadang-kadang dia lupa alamat rumahnya, pulang ke rumah orang lain. Iya, itu banyak orang-orang seperti itu ya. Tapi di sini nggak ada, di sono, di sini nggak ada. Tapi kadang-kadang dia kesini juga. Haleluya. Jadi, saudara, iblis selalu ingin mencuri sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudara, jangan sampai Anda kehilangan sukacita. Kalau Anda kehilangan sukacita, maka Anda tidak mungkin bisa berdoa. Kalaupun Anda berdoa, doamu itu tidak akan pernah sampai ke Tuhan. Kenapa? Karena engkau nggak mungkin bisa berdoa dengan tulus. Pasti doamu ngeluh terus. Doa yang diucapkan dengan kata keluhan itu tidak membuat Tuhan bersedih. Tuhan tidak gampang terpengaruh dengan ucapan-ucapanmu yang bersedih. Tuhan tidak terpengaruh dengan kemiskinanmu. Tuhan tidak terpengaruh dengan kegantenganmu. Tuhan tidak terpengaruh dengan kecantikanmu, dengan kepintaranmu. Tuhan hanya terpengaruh kalau dia melihat ada iman di dalam hatimu. Amin. Baru dia terpengaruh. Sejelek apapun kau, kalau ada iman dilihatnya kau ganteng. Secantik apapun kau, kalau kau nggak punya iman dilihat Tuhan jelek. Iya, haleluya. Sepintar apapun kau, kalau nggak ada iman Tuhan lihat goblok. Tapi orang bilang kau goblok, kalau ada iman Tuhan bilang ini orang pintar. Haleluya. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, pertahankan ini sukacita. Haleluya. Karena doa orang yang penuh sukacita itu langsung sampai ke Tuhan. Kita baca Mazmur 37. Haleluya. Mazmur 37 kita baca, langsung sampai ke Tuhan. Ayat 4 dan 5. Sudah? 3, 2, 1. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Jadi hanya orang yang punya hati gembira, ya, yang sampai doanya kepada Tuhan. Tapi kalau hatinya ngeluh, hatinya penuh dengan geram, akar pahit, maka doanya nggak sampai ke Tuhan. Tapi kalau hatinya gembira, mengasihi orang, ya, gampang mengampuni orang, hatinya tetap gembira, pasti doanya sampai ke Tuhan. Karena Alkitab bilang, dan bergembiralah karena Tuhan. Anda tidak mungkin bisa bergembira kalau Anda sakit hati sama orang. Anda nggak mungkin bisa gembira kalau Anda benci sama orang. Haleluya. Bahkan Alkitab berkata, kalau kau membenci saudaramu, engkau adalah seorang pembunuh. Haleluya. Karena saudara, untuk membunuh manusia tidak harus pakai pisau. Membunuh manusia gampang. Kita benci aja orang itu, maka kita pasti akan bunuh dia. Bunuh dengan apa? Dengan kata-kata. Keluarlah babi dari mulut kita. Keluarlah monyet. Haleluya. Mulutnya yang tadi kecil jadi besar. Karena bisa keluar apa-apa yang ada di kebun binatang. Itu karena hatinya benci, dendam. Haleluya. Tapi kalau hatinya gembira, keluarlah kata-kata pujian. Haleluya. 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 Maka sekarang perjuangan saya itu berat. Berat kenapa? Ini mempersatukan orang-orang Kristen yang lagi ribut di sosmed ini. Saya dicurigai terus, kadang perusahaan dibilang perusahaan ini enggak. Saya itu ingin apa ya? Semua itu orang jadi yang sungguh-sungguh lah. Seirama. Iya, seirama. Haleluya. Jangan ribut-ribut hanya gara-gara uang, gara-gara itu dan ini. Ya. Jadi jangan dikorbankan satu yang namanya Muhammad KC untuk kepentingan pribadi. Jadi
Yesus sudah korban, cukuplah Yesus saja. Itu sudah cukup bagi kita. Haleluya. Saudara jangan ke situ dulu. Haleluya. Haleluya. Ya, tetap ayat 4. Ya, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang diinginkan hatimu. Haleluya. Haleluya. Bukan yang diinginkan Tuhan, yang diinginkan hatimu. Wah, ini saudara perlu Anda fokus ya, supaya Anda bisa paham maksud saya. Dan apa yang saya jelaskan lewat firman ini Anda bisa ngerti ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gini, kalau Anda sudah bergembira karena Tuhan, Tuhan bertakhta di dalam hatimu. Kalau Tuhan bertakhta di dalam hatimu, keinginan Tuhan itu yang menjadi keinginanmu. Amen. Jadi nggak perlu lagi di sini dikatakan keinginan Tuhan, karena keinginan Tuhan sudah menjadi keinginanmu. Ya. Jadi apa yang kau inginkan itu keinginan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bertakhta di hatimu. Ya. Jadi engkau tidak lagi berdoa untuk keinginan dagingmu. Engkau berdoa untuk keinginanmu, tapi apa yang kau doakan itu adalah keinginan Tuhan. Karena roh itu yang menuntun hatimu untuk berdoa. Sehingga semua doamu pasti dikabulkan. Amen. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Karena yang kau doakan itu adalah keinginan Tuhan. Sebenarnya kau tidak berdoa pun seharusnya itu Tuhan bisa kasih. Tapi kenapa kau disuruh berdoa? Kalau kau nanti tidak berdoa, itu dikasih Tuhan, kau pikir itu bukan dari Tuhan, kau pikir itu dari setan, kau pikir itu kemampuanmu. Itu sebabnya kita disuruh berdoa, supaya ketika kita mendapatkan, kita bisa bersyukur dan kita yakin itu dari Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena banyak orang-orang yang sombong, yang angkuh. Kalau sudah punya uang banyak, kalau sudah punya rumah mewah, kalau sudah punya mobil mewah, kalau sudah punya pangkat tinggi, mereka sombong. Mereka pikir itu hasil usaha kerja keras mereka. Mereka katakan ini karena aku, karena aku. Kenapa mereka bilang begitu? Karena mereka nggak tinggal di hadirat Tuhan. Mereka nggak banyak doa. Mereka nggak hidup dalam Tuhan. Jadi mereka pikir ya itu hasil usahanya. Tapi sesungguhnya saudara, orang-orang yang seperti itu akan segera dilenyapkan Tuhan. Tapi orang-orang yang betul-betul berkata ini karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, tapi ucapkan itu jangan di bibir, betul-betul dari dalam hatimu. Maka semua apa yang kau punya sekarang itu dijagai Tuhan. Bahkan Tuhan akan tambahkan. Tuhan gak pernah buat kau miskin, Tuhan buat kau jadi kaya. Tuhan gak buat kau jadi melarat, Tuhan pasti berkati engkau pelihara hidupmu. Haleluya. Kenapa? Karena memang itu keinginan Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan berkata jangan kau menginginkan A, B, C, D, E, F, G? Kenapa Tuhan katakan demikian? Berarti kita nggak boleh dong menginginkan kita jadi kaya, menginginkan kita jadi pintar, menginginkan kita jadi orang hebat. Kenapa? Nggak boleh dong. Justru saudara, kalau kita menginginkan jadi orang kaya, jadi orang hebat, jadi orang luar biasa, kita bisa melupakan Tuhan. Tapi bisakah kita atau bolehkah kita jadi orang seperti yang saya sebut tadi? Boleh, karena itu memang keinginan Tuhan supaya kau menjadi orang hebat. Seperti saya ini. Saya orang hebat. Haleluya. Kalau saya nggak orang hebat, nggak mungkin diperbincangkan karena saya orang hebat. Haleluya. Iya, tadi malam saya lihat konten orang-orang Islam itu pada bahas saya semua. Haleluya. Karena saya orang hebat. Kalau bisa dicuplik-cuplik omongan saya ini. Iya, omongin aja. Haleluya. Apa saja. Mau gertak kek, mau gertok kek, terserah. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita tetap jaga hati kita biar tetap bergembira, maka sekalipun orang memfitnah kita, memaki dan menjelekkan kita, kita nggak akan kepengaruh. Haleluya. Tetap hati kita ini bergembira. Haleluya. Terus ayat yang selanjutnya apa katanya? 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan memberikan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kau harus menyerahkan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan.
Banyak orang yang menyerahkan hidupnya tapi nggak sepenuhnya. Tuhan mau kita serahkan hidup kita sepenuhnya. Sebenarnya kita nggak punya hidup. Anda nggak punya hidup, saya nggak punya hidup. Hanya Tuhan yang punya hidup. Tapi itu sudah terlanjur Tuhan kasih sama kita. Sehingga orang yang sombong berpikir itu hidup dia. Itu sebabnya Tuhan itu memang orang yang gimana ya? Maaf ya, itu pribadi bukan orang ya. Tuhan itu pribadi yang rendah hati. Sehingga dia nggak paksa lagi. Dia bilang serahkanlah. Sebenarnya kalau dia paksa bukan serahkan, ya haruslah atau kuambil lah, kan gitu. Tadi bilang serahkanlah. Padahal itu punya Tuhan. Tapi Tuhan bilang serahkanlah. Kenapa? Karena banyak orang yang lupa diri, pikirnya hidupnya itu punya dia. Makanya dia gunakan sesuka-suka dia. Tuhan datang dengan rendah hati, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Maksudnya gini, serahkanlah hidupmu kepadaku gitu. Tuhan mau ngomong begitu. Haleluya. Makanya Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku berikan kelegaan dan belajar kepadaku. Aku rendah hati dan lemah lembut. Hanya orang-orang yang rendah hati, yang lemah lembut yang bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang sombong nggak bisa. Karena dia pikir hidupnya itu punya dia. Haleluya. Haleluya. Alkitab memberitahukan kepada kita ada orang kaya raya. Dia katakan, aku akan buat lumbung-lumbung. Aku akan taruh hartaku itu di lumbung-lumbung. Dan aku dan keturunanku semua akan tetap menjadi orang yang kaya. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau malam ini ku ambil hidupmu, nyawamu, gimana lo? Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, jangan kita sombong. Mari kita rendah hati. Orang yang rendah hati itu lemah lembut. Itulah orang-orang yang dikasih Tuhan. Haleluya. Lemah lembut di sini bukan berarti kita jalannya yang belok-belok gini, bukan. Bukan gaya lemah gemulai, bukan. Haleluya. Karena untuk lemah gemulai kan harus makan gulai banyak, ya kan? Jadi ini bukan masalah jalan, bukan masalah omongan. Omongan bisa aja tegas, tapi tetap kita orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati. Haleluya. Supaya apa? Supaya apa yang diinginkan hati kita dia beri. Makanya dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Tuhan akan bertindak. Haleluya. Saya percaya ini hal yang sederhana. Dan kadangkala ketika kau dengar firman ini, on museng, ini lagi. Tetapi Tuhan bukan menanyakan kau tahu atau tidak tahu ayat ini. Bukan itu yang Tuhan tanya. Yang Tuhan tanya adalah, udah nggak kau rendah hati dan lemah lembut? Haleluya. Bisa nggak kau kalau dimaki-maki orang, kau tetap tidak memaki-maki orang? Kalau kau dicaci maki, kau tidak tetap mencaci maki? Kalau kita lihat di sosmed itu, pendeta sama pendeta aja bahasanya udah parah-parah semua. Iya. Karena apa? Karena tidak ada kelemah lembutan dan rendah hati. Haleluya. Makanya kau harus belajar kepada Tuhan. Karena hanya Yesuslah yang lemah lembut dan rendah hati. Yang lainnya semuanya tinggi hati. Iya. Sampai tidak ada ukuran meteran di muka bumi ini yang sanggup mengukur hati saudara. Iya, saking tingginya. Haleluya. Tapi kalau kita rendah hati gampang diukur. Tapi kalau udah tinggi hati susah. Haleluya. Iya. Karena seperti dialah yang paling ngetop di bumi ini. Gak ada lagi yang lain. Kayak orang seperti baru-baru jatuh cinta. Ya kayak dia aja yang punya dunia ini. Kayaknya orang lain gak ada, numpang semua. Haleluya. Jadi ketika kau serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang kuasa luar biasa. Haleluya. 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 Nah saudara, inilah yang kita harus lakukan untuk apa? Untuk kita bisa
menghadapi serangan-serangan iblis, serangan-serangan setan di akhir zaman ini. Karena dalam beberapa hari belakangan ini saya banyak kali melayani orang yang betul-betul dibelenggu oleh setan, dibelenggu oleh iblis. Kalau Anda lihat di YouTube itu, ya, kalau Anda pun sekarang mau dilihat mata satu-satu, mungkin bisa juga ada yang masih terikat. Haleluya. Antar saya lihat satu-satu. Nanti jadi nggak gereja. Kayak ada orang katanya, Pak, saya takut gereja karena takut dilihat mata saya kan. Tadi ibu tadi dia bilang, Pak, tadi saya takut melihat mata Bapak waktu pertama. Sekarang sudah setelah didoain enggak lagi. Waktu didoain pertama takut, dia bilang takut. Sekarang enggak. Haleluya. Ada lagi orang saya doain, kau lihat apa saya? Seperti Yesus katanya. Haleluya. Jadi saudara, ya, kau harus betul-betul memberikan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. 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 Saya harus ulangi lagi. Sebenarnya saudara, saya tidak punya hidup. Bagaimana kita tidak punya hidup kok serahkan hidup? Karena kita lupa diri. Padahal kita pinjam yang punya Tuhan. Kita pikir jadi punya kita. Kadang-kadang ada orang lain pinjam motor saya, pinjam entah barang saya, nggak dipulang-pulangin. Giliran diminta marah-marah dia. Sombong kali kau. Baru lagi motor, ya kan? Baru lagi ini, baru lagi itu. Ini umpama saja, nggak ada di sini, bukan, itu hanya umpama. Haleluya. Nah, karena orang nggak sadar. Banyak sekarang manusia nggak sadar. Itu sebabnya hari ini disadarkan. Haleluya. Haleluya. Kau tidak punya apa-apa. Kau tidak punya hidup, kau tidak punya uang, kau tidak punya harta, kau tidak punya kepintaran, kau tidak punya kecerahan. Kau itu tidak punya apa-apa. Kau hanya punya Tuhan. Haleluya. Oh Pak, kalau kita tidak punya apa-apa, termasuk tidak punya otak, tidak punya kepintaran, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya itu ini, berarti kita goblok. Enggak, karena kau punya Tuhan. Haleluya. Kau punya Tuhan, maksudnya Tuhan itu punyamu, itu maksud saya. Ya kalau Tuhan itu punyamu, berarti kau orang hebat. Orang kaya belum tentu Tuhan punya dia. Orang pangkat tinggi belum tentu Tuhan punya dia. Orang yang punya apa lagi ya, yang punya jabatan tinggi belum tentu Tuhan itu punya dia. Kalau Tuhan itu punya saya, berarti saya lebih hebat dari mereka semua. Anda paham sama ini? Haleluya. 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 Iya, karena itu saudara, jangan lagi ada di antara saudara yang mempertahankan nyawamu. Kalau engkau mempertahankan nyawamu, engkau mempertahankan hidupmu, artinya engkau akan kehilangan hidupmu sendiri. Kau akan kehilangan nyawamu sendiri. Karena apa? Karena yang mempertahankan engkau. Seharusnya yang mempertahankan hidup kita, nyawa kita bukan kita, tapi Tuhan. Nah, itulah sebabnya Alkitab bilang, baru saya tahu ini. Siapa yang mempertahankan nyawanya, kehilangan nyawanya. Kita salah paham, kita pikir kita disuruh berperang dan berani kita menyerahkan nyawa kita dalam peperangan. Seperti perang di padang mahsyar. Bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan itu adalah kalau kau menganggap kau mampu menjaga nyawamu, justru kau kehilangan nyawa. Tapi kalau engkau menyerahkan nyawamu, maka Tuhan yang menjaga. Haleluya. Haleluya. Nggak mungkin kalau Tuhan jaga, nggak mungkin orang bisa ambil. Haleluya. Setan aja saudara, untuk dia menggoda Ayub aja itu saudara, walaupun Tuhan kasih setan menggoda, tapi apa Tuhan bilang? Nyawanya itu tidak boleh kau ganggu. Makanya kalau sekarang saudara ada yang penyakit kudis-kudis, kurap, ya, pano, apalagi gatal-gatal, ya, penyakit apapun itu namanya, saudara jangan khawatir. Karena apa? Nyawa itu punya Tuhan, itu aja. Haleluya. Nyawa punya Tuhan. Jadi walaupun kau dikatakan dokter sehat, ginjalmu bagus, semuanya bagus, sehat, tapi ingat, karena nyawa punya Tuhan, detik ini pun bisa diambil Tuhan. Tapi sekalipun Tuhan bilang, seperti beberapa hari yang lalu orang datang, aduh hilang lagi tuh, aduh si Daniel ini hilang apanya itu, kontennya, padahal udah direkam hilang.
Ginjalnya tinggal 1. Haleluya. Penyakitnya itu kanker. Ginjal tinggal 1, macam-macam. Tapi saudara tahu, nyawa bukan punya penyakit, nyawa punya Tuhan. Dan dia setelah didoakan, kesaksiannya yang terakhir dia datang, dia sehat walafiat. Haleluya. Haleluya. Sayang si Daniel ini, aduh, dia bisa hilangkan itu video apanya itu. Dia bersaksi. Haleluya. Dari mana saya yakin kesaksian itu? Yakinnya saya ditambahin dia bahwa buah-buahan yang banyak. Haleluya. Kalau sakitnya nggak sembuh, orang biasanya nggak mau bawa buah-buahan. Nggak mau. Misalnya kok aku doain nggak sembuh-sembuh, terus Pak ucapan syukur karena saya tidak sembuh, nggak mau. Nggak. Saya yakinnya di situ. Dia bawa buah-buahan itu bukan bawa buah-buahan biasa, dia bawa kayak parcel begitu. Haleluya. Bahkan saya nggak makan, nggak tahu siapa yang ngabisin. Iya. Haleluya. Jadi, saudara, kalau kita merasa kita punya hidup, maka kita menjadi orang sombong. Jangan pernah kau merasa punya hidup. Jangan kau pernah merasa punya waktu. Jangan kau pernah merasa punya apa-apa. Kau nggak punya apa-apa. Kau punya Tuhan aja. Haleluya. Gak ada yang kuingini di bumi ini Tuhan. Hanya Engkau yang kuingini. Haleluya. Haleluya. Saudara, doa puasa itu penting. Kenapa? Itu akan membuat kita makin rendah hati. Saya sudah Senin, Selasa nggak doa puasa, Rabu. Pas doa puasa tadi itu berat kali rasanya. Berat kali. Gitu. Memang kalau sudah biasa kita tinggalkan itu, mau mulai lagi berat. Biasanya kan saya Senin, Selasa, Rabu hampir setiap minggu, seminggu itu setiap hari ya. Hampir setiap hari lah boleh dikatakan, terkecuali hari Minggu. Nah, tapi kemarin Senin, Selasa, Rabu nggak doa puasa. Pas doa puasa Kamis ini rasanya berat. Ya. Tapi setelah saya selesai, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam roh saya. Haleluya. Karena itu saudara, itu sama dengan kita seperti menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Iya. Artinya kita serahkan hidup kita sama Tuhan lewat apa? Lewat kita intim dengan Dia, doa puasa itu. Haleluya. Makanya Tuhan paling nggak tahan kalau melihat orang beriman doa puasa. Itu Tuhan nggak kuat melihat. Tuhan langsung begini, aduh, cepat Gabriel, selesaikan Gabriel, berikan wahyu sama dia. Langsung Gabriel bilang, tenang, ini hanya berjalan sebentar saja kesusahan ini. Tenang, sabar. Berjalan. Kita sabar. Dan pada waktunya kita akan menikmati subur. Karena kita sudah sabar, maka kita akan menikmati subur. Luar biasa. Haleluya. Jadi kau pingin subur tapi nggak sabar. Sabar. Nanti kita akan nikmati subur, makmur. Haleluya. Ini enggak baru buka tambal ban 2 hari, nggak ada lagi yang nambal hari ini katanya, nggak ada. Iya. Haleluya. Malah jahat lagi otaknya, pasang paku di mana-mana. Jangan. Kau sabar saja. Kalau itu memang Tuhan suruh, sabar saja. Sabar. Iya. Kau dagang kue, sabar aja. Jangan kau dagang kue langsung kau pingin dagang mobil. Jangan. Sabar aja. Sabar. Haleluya. Saya kalau nggak sabar nggak seperti ini. Udah dari dulu saya lari dari pelayanan. Udah dari dulu. Kadang makan nggak pakai ikan, hampir-hampir nggak pakai ikan, tapi doa dapat. Banyak lah. Kalau saya ceritakan, aduh, saya takut karena Anda nggak bawa sapu tangan. Haleluya. Iya. Saya juga kebetulan nggak ada sapu tangan, takutnya saya nangis duluan. Nah, begitu banyaknya penderitaan yang kuhadapi. Haleluya. Tapi saya tetap sabar aja. Saya tahu bahwa saya pasti diberkati Tuhan. Karena saya lagi berjalan di jalan Tuhan. Saya ada dalam rancangan Tuhan. Karena begini, saya mau kasih tahu cara berpikir saudara ya. Ya, karena banyak orang salah berpikir. Wah, semua ini kejadian rancangan Tuhan, rancangan Tuhan, rancangan Tuhan.
Kalau aku contohkan tentang kemiskinan, ini susah dijadikan contoh. Tentang kekayaan susah dijadikan contoh. Ini tentang satu peristiwa. Siapa yang bisa jawab? Saya mau tanya si Randy aja lah. Si Randy ya. Ada seorang wanita, dia hamil, nggak nikah, di luar nikah. Pertanyaannya, kan dia punya anak tuh, hamil. Itu seizin Tuhan atau rancangan Tuhan atau seizin Tuhan? Coba si Randy jawab. Nah, ini lebih gampang, seizin Tuhan atau enggak? Nah kan seizin Tuhan dia bilang kan. Berarti Tuhan izinkan dong. Sono kok biar hamil. Enggak. Nah, kalau enggak seizin Tuhan, saya balik lagi omongannya. Apakah setan bisa menciptakan anak? Tidak. Tapi buktinya tadi perempuan tadi bisa punya anak. Rancangan Tuhan. Nah kan, rancangan Tuhan kan. Ah ini orang udah mulai. Enggak susah jawabnya ini. Nah kalau saya ceritakan tentang kemiskinan, kekayaan, pangkat, itu nanti susah saya menjelaskan. Tapi ini paling gampang. Nah sekarang pertanyaannya, setan bisa nggak buat manusia? Tidak. Nah terus tadi anak yang di kandungannya itu Tuhan yang buat atau bukan? Itu pertanyaan. Hah? Pakai manusia. Gimana? Setan pakai manusia. Setan pakai manusia. Haleluya. Jadi setan pakai manusia. Haleluya. Nah kan pola-pola pikir seperti ini kan yang membuat orang hidupnya ambruk terus kan. Haleluya. Seolah-olah semua harus campur tangan Tuhan. Bahkan di Alkitab ada dikatakan, aku hanya mengenal milik kepunyaanku. Jadi yang bukan kepunyaan Tuhan malah bukan dirancangkan Tuhan. Iya, orang ateis, orang yang nggak kenal Tuhan, orang yang menghina Yesus, mereka bisa punya berkat banyak, punya rezeki banyak. Apakah itu Tuhan yang izinkan? Enggak. Enggak. Haleluya. Tapi kok bisa dia kaya? Lah, kenapa nggak bisa? Karena memang dia bekerja keras. Memang ada hukum alam ini. Kalau orang menimba ilmu tentang ekonomi, dia pintar tentang ekonomi. Kalau orang belajar tentang dagang gimana biar pintar. Makanya kebanyakan orang-orang Tionghoa yang bapaknya itu pedagang-pedagang, anaknya pasti pedagang. Bapaknya sukses, anaknya rata-rata sukses. Nggak pernah mereka harus sekolah tinggi-tinggi. Kenapa? Ya itu bukan karena Tuhan. Karena dia memang belajar terus. Itu hukum alam. Nah, ini udah saya kasih gambarannya. Jadi saya tanya lagi. Tadi kan dia nggak ada pernikahan. Kalau orang Islam bilang ini anak haram. Tapi dalam Tuhan nggak ada istilah anak haram. Ya, nah, terus dia nggak ada nikah tapi hamil. Terus lahirlah anak itu. Haleluya. Nah, sekarang anak itu lahir seizin Tuhan atau rancangan Tuhan, atau bukan izin Tuhan atau bukan rancangan Tuhan? Seizin Tuhan. Oke. Kalau seizin Tuhan, saya tanya lagi, apakah Tuhan yang Maha Kudus mengizinkan orang untuk melakukan perzinahan? Tidak. Lah kan bolak-balik kan bahasanya kan? Tapi tidak seizin Tuhan. Bukan seizin Tuhan berarti. Nah, terus kenapa bisa jadi? Saudara, jadi Tuhan itu, saudara, itu punya hukum. Jadi begini loh, kalau memang ya orang itu belajar sekalipun dia nggak kenal Tuhan, dia belajar terus tentang ilmu teknik, dia pintar, bongkar-bongkar itu motor, mobil, mesin-mesinnya dia bisa buka. Nggak usah pakai Tuhanan, belajar aja dia. Jadi Anda jangan tertipu dengan orang-orang begitu. Haleluya. Jadi sama dengan tadi, hukumnya memang sudah ada. Di dalam hukum kedokteran itu sudah ada, kalau memang sel telur itu bagus dan sperma itu memang betul-betul bagus, subur, ya memang jadi. Nggak usah harus Tuhan izinkan, enggak. Haleluya. Bahkan kalau benihnya sama-sama nggak bagus, sel telur nggak bagus, benih nggak bagus, nah itu kita berdoa bisa jadi bagus. Mujizat. Tapi kalau memang bagus itu benih, walaupun dia nggak disuruh Tuhan, nggak diizinkan Tuhan, dia maaf cakap, dia zina sama orang, bisa jadi. Bahkan ada orang yang menggugurkan nggak bisa juga. Haleluya. Haleluya.
Oh, terus kalau dia gugur, seizin Tuhan? Enggak, bukan. Memang kuat benih itu, di dalam itu memang kuat, nggak bisa. Jadi tidak semua dikit-dikit seizin Tuhan, seizin Tuhan, seizin Tuhan. Jadi semua takdir, semua takdir, semua takdir, semua takdir. Jadi kita harus betul-betul memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Karena kalau kau nggak memahami rancangan Tuhan ini, engkau tidak akan bisa keluar dari blunder ini. Blunder ini terus akan mengikat kau. Karena kau bilang semua ini seizin Tuhan. Padahal kau melakukan itu, kau tidak tanya Tuhan. Tuhan tidak suruh kau melakukan itu. Tapi giliran kau lakukan terjadi, entah itu negatif, entah positif, kau bilang seizin Tuhan. Kau bilang itu takdir. Makanya banyak orang nyanyi, ya nasib, mengapa begini? Kan dia bilang takdir. Haleluya. Karena apa? Karena tidak memahami Tuhan. Karena itu serahkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya, supaya kau dikendalikan Tuhan, supaya Tuhan Yesus pimpin hidupmu, supaya kau memahami Tuhan, sehingga hidupmu diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Bagi orang-orang yang mendengar ucapan saya ini, mungkin kau orang kaya banyak duit, mungkin kau orang pangkat, mungkin juga kau orang yang terkenal, mungkin kau orang yang terganteng, tercantik di seluruh bumi ini. Tapi ingat baik, kau tidak punya apa-apa. Semuanya adalah milik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ingat, kalau kau anggap itu milikmu, sebentar lagi kau akan hancur. Tapi kalau kau tahu kau tidak punya apa-apa, kau hanya punya Tuhan, Tuhan gak bisa hancur. Haleluya. Tapi kalau kau anggap kau punya itu, punya ini, kau bisa hancur. Sekali lagi saya ulangi. Tapi kalau kau bilang aku gak punya apa-apa, aku punya Tuhan, pertanyaan, Tuhan bisa hancur gak? Tuhan gak bisa hancur. Suami aja bisa meninggalkan kita. Haleluya. Pacar aja bisa memutusin kita. Betul nggak? Haleluya. Bahkan nenek-nenek, kakek-kakek bisa berpisah, berantem. Haleluya. Iya, bisa tinggalin dia. Tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Amin. Itulah. Jangan terlalu kau ini menganggap diri kita ini punya itu, punya ini. Mari kita percaya betul bahwa kita nggak punya apa-apa. Kita hanya punya Tuhan. Sampai hari ini puji Tuhan, hidup saya dipelihara Tuhan karena saya nggak punya apa-apa. Justru kalau saya punya apa-apa, saya nggak dipelihara Tuhan. Tuhan bilang, ya udah, lu kan udah punya apa-apa tuh. Apa-apamu lah yang pelihara kau tuh. Tuh apa-apamu itu. Apa-apamu yang melindungi kau tuh. Tapi karena aku tidak punya apa-apa, aku hanya punya Tuhan. Haleluya. Tuhan hanya punya aku, Tuhan punya aku. Aku tidak punya itu, aku hanya punya Tuhan. Bukan aku yang punya Tuhan gitu, beda loh. Itu puji Tuhan. Tapi aku, Tuhan punya aku, itu maksud saya. Gimana bahasanya? Sulit ya. Haleluya. Saya nggak punya ini, nggak punya itu. Saya hanya punya Tuhan. Tuhan punya aku. Sekarang kalau saya punya itu, punya ini, ini kan bisa sewaktu-waktu hancur, babak belur. Tuhan bisa hancur babak belur nggak? Karena itu jangan terlalu banyak mimpi-mimpi yang lain. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupmu pasti diberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupmu pasti diberkati. Hidupmu diberkati. Haleluya. Kita perjamuan kudus. Haleluya. Setiap Kamis malam kita perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Mari. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberikan dirinya buat kami. Tuhan punya kami. Luar biasa. Harta kami adalah Tuhan. Dahsyat, ajaib. Semua orang yang punya harta yang bukan Tuhan bisa bangkrut.
Tapi Tuhan adalah harta kami, makanya kami nggak mungkin bangkrut. Nggak mungkin kami melarat, nggak mungkin kami mengemis, karena Tuhan punya kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan hidupmu bagi kami. Biarlah tubuh dan darah Kristus ini berikan kesehatan buat kami. Kalau ada di antara mereka yang datang dengan sakit, penyakit, sakit apapun itu, hari ini sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak boleh ada yang datang pulang tetap membawa sakit. Semua yang datang dengan sakit pulang membawa kesembuhan. Yang terikat terbelenggu pulang membawa kemerdekaan dari Tuhan. Yang datang dengan susah payah, keluh kesah, pulang bawa hati yang gembira, sukacita. Yang datang dengan egois, sombong, pulang rendah hati, lemah lembut. Tuhan, robahlah hidup kami. Kami mau belajar kepada Yesus karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bagi perjamuan kudus. Haleluya. Bagi-bagi. Haleluya. Haleluya. Ya. Ini tubuh Kristus dan darah Kristus. Yakin percaya dengan tubuh dan darah Kristus. Kau sehat, kau sembuh, percaya dengan tubuh Kristus dan darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Setiap Kamis kita perjamuan kudus. Haleluya. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Haleluya. Yesus, Kaulah Haleluya. segalanya. Haleluya. Haleluya. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu Saudara, Bapak Ibu sekalian, angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan. Pandang kepada Tuhan Yesus dan ingat kembali pengorbanan Yesus di atas Golgota. Ingat kembali apa yang Yesus buat di atas Golgota. Saya mau katakan, Yesus bukan mati karena paku Romawi, bukan mati karena tombak dari prajurit Romawi. Dia menyerahkan nyawanya. Itu yang Alkitab katakan. Makanya dia Tuhan. Gak mungkin dia bisa mati kalau dia gak menyerahkan nyawanya. Haleluya. Mari kita angkat, ini tubuh Kristus. Alkitab berkata begini, Yohanes 6 ayat 50. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup, kata Yesus, yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, kata Tuhan Yesus, dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara, Bapak Ibu sekalian, apakah semua saudara, Bapak Ibu sekalian percaya ini tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Angkat cawan ini. Ini adalah darah Kristus. Saya ulangi lagi ayat yang ke-56 dari Yohanes 6. Yesus berkata, ini ucapan Yesus langsung. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Minum darahku, kata Yesus. Minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Apakah Bapak Ibu saudara sekalian percaya ini darah Kristus? Minum dalam nama Yesus. Haleluya. Pegang bagian-bagian yang sakit. Pegang bagian-bagian tubuhmu yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Pegang bagian-bagian tubuhmu yang sakit. Mungkin ada yang berkata, Pak, tubuh saya nggak sakit, tapi hati saya sakit. Itu juga tubuh. Itu juga bagian tubuh. Saya tahu banyak orang ya, kalau sakit ginjal, sangat ketakutan. Kalau sakit kanker ketakutan, sakit macam-macam yang lain, encok, penyakit apa, takut banget. Asam urat. Tapi kalau sakit hati dia pikir itu nggak sakit, itu sakit. Sembuh hari ini. Sakit hati sembuh. Akar pahit sembuh. Akar pahit sembuh. Amin. Haleluya. 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 Sehat sembuh dalam nama Yesus. Sehat dalam nama Yesus. Supaya tubuhmu sehat. Tubuhmu sehat. Hatimu sehat. Hatimu sehat. Saya berdoa, jika saudara punya uang, ya besok Anda cek hati Anda, pasti sehat. Amin. Sehat. Haleluya. Luar biasa. Anda nggak percaya, kalau Anda lagi sakit hati, benci sama orang, coba cek ke dokter hati, pasti di situ dokter tahu ada gangguan. Cuma gangguan itu nggak bisa disembuhkan dokter. Itu hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Jangan pergi ke psikolog. Mereka itu hanya ngomong-ngomongannya. Datang ke Yesus. Mungkin hari ini hatimu sakit, terluka, benci, dendam, kesal. Sembuh! 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 Dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan dalam nama Yesus. Saya rasakan ada yang ngomong gini, ya Bapak bilang sembuh, tapi hati gua masih sakit loh. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuh. Walaupun sakit bilang aja sembuh terus. Sembuh itu. Haleluya. Karena semakin kau bilang sakit, kau semakin menyakiti hatimu sendiri. Sakitnya hati ini, kau menyakiti dia lagi. Sakitnya hati ini, kau menyakiti hatimu. Hanya orang yang bodoh yang menyakiti hatimu. Sebenarnya orang lain nggak pernah menyakiti hatimu. Ini aku dapat dari Tuhan. Orang lain nggak pernah nyakiti hatimu. Dia hanya ngomong doang. Yang nyakiti hatimu itu adalah dirimu sendiri. Karena kau simpan sakit hati. Harusnya buang dong. Kan itu penyakit. Buang. Masuk akal omongan saya. Jadi yang membuat hatimu sakit bukan orang lain. Kau sendiri yang menyakiti hatimu. Kau ceritakan ke orang lain lagi, tambah sakit lagi. Kau ceritakan ke orang lain lagi, tambah sakit. Itu loh saudaraku, itu loh adikku, itu loh kakakku, itu loh abangku. Oh, tambah sakit lagi, tambah sakit. Kau menyakiti hatimu. Paling berdosalah kau, karena hatimu sendiri kau sakiti. Saya mau katakan kepada saudara, ini baru saya dapat dari Tuhan.
Justru orang yang mengata-ngatai kita itu, kalau saya hitung ya, cara berpikir sehat, dosa dia tidak terlalu besar daripada kita menyakiti hati diri sendiri. Jadi kalau orang bunuh orang lain, dia bisa minta ampun atas dosanya. Kalau bunuh diri sendiri, nggak bisa, mati masuk neraka. Jadi yang selalu nyakit